Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang termodinamika mesin diesel. Perkenalkan, nama saya Kurnia Danang Virgianto, absen 12. Nama saya Fausta Ever, Devista, nomor absen 09. Nama saya Hisyam Saifullah, nomor absen 11. Nama saya Hafiz Ramadhani Zuriansyah, nomor absen 10. Oke, untuk bab-bab yang akan saya dan teman-teman bahas, yang pertama tentang pengertian mesin diesel, yang kedua tentang klasifikasi, yang ketiga proses siklus mesin diesel, yang keempat analisa tahapan siklus, yang kelima rumus-rumus, dan yang keenam dan juga yang terakhir contoh soal. Baik, di pembahasan yang pertama tentu pengertian dari mesin diesel sendiri. Siklus diesel yang merupakan siklus dari mesin penyalaan kompresi atau kompresi ignition ditemukan oleh Rudolf Diesel pada tahun 1980. Perbedaan mesin diesel dengan mesin Otto terletak pada permulaan pembakarannya. Pada motor bensin, campuran udara bensin dikompresi di bawah temperatur pembakaran bahan bakar dan proses pembakarannya dimulai dari percikan bunga api yang ada pada busi. Sedangkan pada mesin diesel, udara murni diisap dan dikompresi di atas temperatur pembakaran bahan bakar. Jadi, pada mesin diesel tidak terdapat karburator dan busi, tetapi diganti oleh injektor bahan bakar. Pada mesin bensin, yang dikompresi adalah campuran udara bensin dan besarnya perbandingan kompresi dibatasi oleh temperatur terbakarnya bensin. Sedangkan pada mesin diesel, yang dikompresi pada mesin diesel adalah udara saja, sehingga mesin diesel dapat didesain pada perbandingan kompresi yang tinggi, antara 12 sampai 24. Bab yang kedua, yaitu bab klasifikasi. Klasifikasi mesin diesel dibagi menjadi 3, yaitu menurut prinsip dan cara kerjanya, menurut posisi silindernya, dan menurut ruang bakar. Yang pertama, menurut prinsip dan proses kerjanya mesin diesel 2 tak. Mesin diesel 2 tak merupakan mesin pembakaran yang hanya memiliki 2 langkah kerja dalam satu siklus mesin untuk membuat mesin bekerja secara berkesinambungan. Untuk prinsip kerjanya sendiri, mesin diesel 2 tak hanya menggunakan 2 langkah, di mana setiap langkah berlangsung selama setengah putaran engkol. Untuk setiap langkahnya sendiri yaitu transfer stroke dan power stroke. Sedangkan di mesin diesel 4 tak, mesin diesel 4 tak merupakan mesin yang memiliki 4 langkah atau 4 stroke dalam satu siklusnya. Yang di mana langkah-langkahnya hampir sama dengan mesin motor bakar yang menggunakan bensin. Prinsip kerja mesin diesel 4 tak yakni menghasilkan satu pembakaran tiap siklus, di mana per siklus terdapat 4 langkah. Setiap langkah berlangsung selama setengah putaran engkol, sehingga bisa dikatakan mesin diesel 4 tak menghasilkan satu putaran dalam 2 kali putaran engkol. Yang kedua, klasifikasi menurut posisi silindernya. Yang pertama, tipe berdiri atau inline. Mesin tipe inline, yaitu mesin ini memiliki susunan silinder mesin sejajar atau sebaris. Intinya, susunan silindernya sebaris. Mesin jenis ini sangat umum digunakan pada kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Untuk tipe yang kedua adalah tipe V. Mesin tipe V adalah mesin yang memiliki susunan silinder berbentuk V. Intinya mesin ini memiliki blok silinder yang membentuk huruf V dengan sudut mulai 27 derajat hingga 45 derajat. Klasifikasi menurut silinder yang ketiga, tipe horizontal.
Secara umum, mesin horizontali alias mesin flat boleh disebut sebagai mesin V dengan sudut baris silinder yang mencapai 180 derajat. Dengan demikian, komponen silinder berada pada sisi samping crankshaft. Tipe yang keempat adalah tipe radial. Mesin radial adalah konfigurasi mesin pembakaran dalam, di mana silinder diatur mengelilingi arah sebuah pusat proses engkol, seperti jeruji pada roda. Pembakaran ini secara umum digunakan mesin pesawat sebelum digantikan dengan mesin poros turbo dan turbojet. Tipe kelima atau tipe berlawanan. Mesin pembakaran internal yang berlawanan adalah mereka yang sudut chamber silindernya 180 derajat. Piston di dalamnya bergerak dalam bidang horizontal dan saling mencerminkan. Sekarang klasifikasi menurut ruang bakarnya. Yang pertama, menurut ruang bakar injeksi langsung. Jenis ruang bakar injeksi langsung adalah mesin yang lebih efisien dan lebih ekonomis daripada mesin yang menggunakan ruang bakar tidak langsung atau pre-chamber. Menurut ruang bakar yang kedua, tipe kedua ruang bakar tidak langsung. Pada tipe ruang bakar tidak langsung atau injeksi tidak langsung, tampak bahwa bahan bakar diinjeksikan pada pengabut nozzle tidak secara langsung pada ruang bakar utama atau combustion chamber, namun diinjeksikan dalam ruang pembakaran awal atau pre-chamber. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari Kurniadana, yaitu proses dari siklus di samping, yaitu yang pertama 6-1 sama dengan langkah hisap pada P sama dengan Z atau disebut isobarik. Yang kedua 1-2 sama dengan langkah kompresi P bertambah H sama dengan C atau disebut adiabatik. Yang ketiga 2-3 sama dengan pembakaran P sama dengan Z tekanan tetap atau disebut isobarik. Yang keempat 3-4 sama dengan langkah kerja P bertambah V sama dengan C atau disebut adiabatik. Yang kelima 4-5 sama dengan pengeluaran kalor sisa pada V sama dengan C atau disebut isokorik. Yang keenam 5-6 sama dengan langkah buang pada P sama dengan C. Penjelasan proses siklus, yaitu berdasarkan proses siklus di atas sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pada proses 6-1 terjadi proses penghisapan udara atmosfer yang dihisap menuju ke dalam silinder untuk melakukan proses kompresi. Ketika piston bergerak ke bawah menuju ke titik bawah, sehingga pada saat tahap ini sistem bertindak sebagai sistem terbuka. Dan yang kedua, pada proses 1-2 terjadi proses kompresi adiabatik. Pada tahap ini piston akan bergerak dari bawah silinder atau disebut BDC ke atas silinder TDC dan akan menkompresi udara secara adiabatik, menjaga entropi konstan, tidak ada interaksi panas yang dipertimbangkan, dan sistem berbagai sistem tertutup. Yang ketiga, pada tahap 2-3 terjadi penambahan panas tekanan konstan. Sesaat sebelum akhir langkah kompresi, bahan bakar disuntikkan dengan bantuan manifold bahan bakar dan campuran bahan bakar dengan suhu tinggi dan udara bertekanan tinggi. Ini membuat bahan bakar menyala sendiri. Maksudnya tidak seperti bensin. Mesin diesel tidak memiliki busi untuk membantu proses pembakaran. Memiliki injektor bahan bakar yang ditempatkan untuk memasukkan bahan bakar dan melepaskan bahan bakar dalam jumlah tinggi, menyebabkan gaya di kepala piston membuatnya bergerak ke BDC. Proses ini dilakukan di bawah tekanan konstan. Yang keempat, pada proses tahap 3-4 terjadi proses ekspansi adiabatik. Pada tahap ini piston akan bergerak dari titik atas silinder TDC ke bawah silinder BDC. Karena gaya hasil pembakaran
dan ekspansi terjadi pada saat entropi konstan, sehingga tidak ada interaksi panas yang dipertimbangkan. Yang kelima, untuk proses pembuangan terjadi pada tahapan 4, 5, dan 6. Gas yang sudah terbakar akan dibuang keluar. Pada proses ini kita diasumsikan proses ekspansi berlangsung pada volume yang konstan. Untuk selanjutnya, analisa siklus diesel. Yang pertama, piston pada mesin reciprocating bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, menyebabkan tekanan di dalam silinder menjadi rendah. Pada titik ini, port inlet dibiarkan terbuka, memungkinkan udara segar kaya oksigen atmosfer masuk ke dalam silinder. Sistem reciprocating bertindak sebagai sistem terbuka, sementara proses ini memungkinkan massa untuk memasuki sistem. Yang kedua, proses siklus ideal dimulai saat piston mencapai titik mati bawah dan mulai bergerak menuju titik mati atas. Mesin reciprocating bermain sebagai sistem tertutup. Udara di dalam silinder dikompresi oleh piston. Kompresinya adalah kompresi isentropik adiabatik, yaitu tidak ada pembangkitan entropi dan tidak ada pertimbangan panas. Sebagai hasil dari kompresi, udara mencapai tekanan tinggi dan suhu tinggi. Sebelum piston mencapai top of the cylinder atau TDC, bahan bakar melalui manifold masuk ke dalam silinder. Bahan bakar yang diperkenalkan ini dalam bentuk semprotan. Ketika bahan bakar bersentuhan dengan lingkungan bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi, bahan bakar itu menyala sendiri, yaitu atau bisa menyala sendiri yang tidak memerlukan busi, menyebabkan pelepasan energi kimia diubah menjadi energi panas. Yang ketiga, pembangkit listrik yang sebenarnya terjadi pada proses ini, gaya tinggi dihasilkan ketika pembakaran berlangsung dan memaksa piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Proses ekspansi terjadi pada titik ini. Gaya ditransmisikan untuk menjalankan poros engkol dan menghasilkan energi mekanik dari energi panas. Langkah ini juga dikenal sebagai langkah tenaga. Di mesin 4 langkah, kita mendapatkan 1 langkah tenaga untuk setiap 2 putaran. Sedangkan di 2 langkah, kita mendapatkan tenaga untuk setiap putaran. Yang keempat, gas hasil pembakaran atau residu harus dikeluarkan dari silinder. Maka usaha tersebut dilakukan oleh piston dengan cara bergerak dari BDC ke TDC. Baik, untuk selanjutnya adalah beberapa rumus-rumus yang biasanya digunakan dalam menjawab beberapa soal yang berhubungan dengan siklus diesel. Untuk rumus yang pertama, biasanya kita akan diperintahkan untuk menghitung berapa kalor yang masuk dalam sistem atau siklus, yang dimana rumus dari kalor masuk tersebut adalah Q in sama dengan M dikali CP dikali delta T, di mana delta T tersebut adalah hasil kurungan dari suhu di keadaan ketiga dan suhu di keadaan kedua. Dan M merupakan massa dan CP merupakan kapasitas kalor pada tekanan tetap. Untuk yang selanjutnya adalah rumus kalor buang atau yang biasa disebut dengan QOut, di mana rumus QOut tersebut kurang lebih sama dengan rumus dari Q in, namun dalam kapasitas kalor dalam QOut tersebut menggunakan kapasitas kalor berdasarkan volume tetap, dan juga untuk delta T-nya adalah hasil pengurangan dari keadaan suhu di bagian keempat dan pengurangan dengan suhu di bagian pertama. Lalu untuk rumus yang selanjutnya adalah kerja bersih yang dihasilkan, di mana biasanya dituliskan seperti di bawah, yaitu W net sama dengan kalor masuk dikurangi kalor keluar.
Lalu untuk mencari efisiensi dari siklus diesel bisa dirumuskan dengan efisiensi diesel sama dengan W net per kalor masuk, yang dimana W net dapat kita jabarkan menjadi kalor masuk dikurangi kalor keluar per kalor masuk. Lalu kita sedikit gunakan beberapa proses matematika di mana kalor masuk per kalor masuk sama dengan 1, lalu 1 akan dikurangi Q out per Q in. Lalu Q out dan per Q in dijabarkan kembali menjadi M kapasitas volume kali delta T per M kapasitas kalor pada tekanan tetap dikali delta T. Lalu M dapat kita coret sehingga menjadi 1 min delta T. Delta T yang dimana T4 min T1 per K kali T3 min T2. Untuk variabel K sendiri kita dapatkan dari persamaan CP per CV, namun karena dalam persamaan ini CP berada di bagian bawah daripada CV, maka persamaannya didapat menjadi 1 per K. Untuk beberapa keterangan yang bisa kita lihat, kita bisa melihat dari tabel yang berada di sampingnya. Biasanya dalam beberapa kasus CP akan diketahui sebagai konstanta sehingga kita bisa langsung memasukkan nilai 1,005 kJ per kilogram Kelvin. Untuk kapasitas kalor pada volume tetap sendiri kita bisa menggunakan 0,718 kJ per kilogram Kelvin. Untuk konstanta Reamer-nya sendiri sama dengan 0,287 kJ per kilogram Kelvin. Untuk selanjutnya adalah rumus siklus pembakaran dalam, di mana rumus siklus ini dapat kita dapatkan dari diagram siklus diesel, di mana dalam proses proses dari titik 1 ke titik 2 kita dapat mendapatkan rumus yaitu sebagai berikut: T2 per T1 sama dengan dalam kurung V1 per V2 pangkat K-1, sehingga untuk beberapa operasi rumusnya kita bisa pindah T1 ke bagian kanan sehingga menjadi T2 sama dengan T1. Untuk R sendiri bisa kita dapatkan karena persamaan dari V1 per V2 sama dengan R sehingga jadi T1 dikali R pangkat K-1. Untuk yang selanjutnya adalah proses 2.2 ketiga, didapatkan rumus V2 per T2 sama dengan V3 per T3 menjadi T3 per T2 sama dengan V3 per V2 menjadi T3 sama dengan T2 dikali RC, di mana RC sendiri itu adalah perbandingan dari V3 per V2. Lalu kita jabarkan lagi, karena di rumus sebelumnya kita sudah mendapatkan T2, maka T2 pada proses 2-3 dijabarkan kembali menjadi T1 kali R pangkat K-1 dikali RC. Jadi untuk proses 2-3, rumus finalnya adalah T3 sama dengan T1 dikali R pangkat K-1 dikali RC. Untuk proses 3-4 didapatkan rumus sebagai berikut: T4 per T3 sama dengan dalam kurung V3 per V4 pangkat K-1. Sehingga dapat didapatkan rumus karena dari persamaan RE sendiri adalah T3 per T4, maka kita V3 per V4 maka bisa kita rumuskan menjadi 1 per R pangkat K-1 menjadi RC per R pangkat K-1 menjadi lalu kita pindahkan T3 sehingga menjadi T4 sama dengan RC per R pangkat K-1 dikali T3. Lalu untuk rumus finalnya adalah T4 sama dengan T1 kali RC pangkat K. Untuk yang selanjutnya adalah setelah didapatkan rumus-rumus dari proses 1-2 hingga proses 3-4, maka kita dapat mensubstitusikan hasil T2, T3, dan T4 ke dalam efisiensi diesel. Sehingga didapatkan rumus 1 min dalam kurung 1 per K min dalam kurung
T1 min RCK min T1 per dalam kurung T1 kali R pangkat K min 1 dikali RC dimin dalam kurung T1 dikali R pangkat K min 1, sehingga setelah dilakukan beberapa proses matematika, hasil akhirnya adalah 1 min dalam kurung 1 per K dikali R pangkat K min 1 dimin dalam kurung RC pangkat K dikurangi 1 per RC min 1. Untuk beberapa persamaan juga dapat kita cek dari kolom yang ada di samping kolom utama. Lalu untuk memahami lebih dalam lagi bagaimana proses rumus-rumus siklus pembakaran dapat didapatkan, kita bisa mengecek. Kelompok kami sudah menyiapkan video yang dapat kita lihat. Baik. Untuk selanjutnya adalah contoh soal. Kelompok kami sudah menyiapkan beberapa satu contoh soal agar dapat mudah lagi untuk dimengerti. Jadi soalnya adalah sebuah mesin dengan siklus diesel ideal bekerja pada rasio tekanan 18 dan cut-off rasio sebesar 2. Pada awal langkah kompresi, fluida bekerja pada tekanan 14,7 pound per inch. Lalu untuk suhunya adalah 80 derajat Fahrenheit dan 117 inch kubik. Dengan asumsi keadaan udara dingin adalah standar. Lalu dalam soal kita diperintahkan untuk mencari yang pertama adalah temperatur pada setiap proses dan yang kedua adalah efisiensi termal siklus diesel sendiri. Untuk tahap pertama yang kita lakukan adalah menganalisa beberapa variabel yang sudah diketahui. Karena dalam soal sudah diasumsikan bahwa keadaan udara dingin standar, maka dapat kita ketahui bahwa Remer sama dengan 0,3704 pounds inch dikali F pangkat 3 per pounds meter dikali Remer. Lalu untuk CP sama dengan 0,240 BTU per ABM kali Remer. Untuk CV-nya sama dengan 0,171 BTU per pounds meter kali Remer. Untuk yang selanjutnya adalah yang diketahui untuk tekanan yang pertama sama dengan 14,7 PSI. Untuk suhu pertama sama dengan 80 derajat F. Lalu untuk suhu 80 derajat F kita konversikan menjadi 540 Remer. Lalu diketahui juga di dalam soal untuk V4 sama dengan V1 dikarenakan isokorik, maka volumenya tetap sehingga nilainya tetap 117 inch kubik. Lalu untuk V2 sama dengan V1 bisa kita cari dengan menggunakan kesamaan V1 per R sama dengan 117 inch kubik per 18. Lalu untuk hasilnya sama dengan 6,5 inch kubik. Untuk V3 kita dapat menggunakan rumus RC yang dimana rumus RC sendiri sama dengan V3 per V2, sehingga untuk mencari V3 sendiri bisa kita kalikan RC dikali V2. Lalu untuk RC sendiri dapat kita ketahui bahwa cut-off rasio sama dengan 2. Untuk V2 dapat kita ketahui dalam persoalan yang rumus di atas sama dengan sudah kita dapatkan dalam rumus di atas, yaitu 6,5 inch kubik yang bila dikali sama dengan 13 inch kubik. Lalu untuk kasus yang pertama, untuk temperatur pada setiap proses, kita analisis dari proses 1-2, di mana dapat kita cari menggunakan rumus T2 sama dengan T1 dikali R pangkat K-1, sehingga R bila kita jabarkan menjadi V1 per V2 pangkat K-1, sehingga bila diketahui pada soal dan juga data yang kita dapatkan, V1 sama dengan 117 inch kubik per V2 yang nilainya 6,5 inch kubik dipangkatkan 1,4 min 1, sehingga hasilnya adalah 18.
Lalu 18 dikalikan dengan T1 yang dimana T1 itu besarnya 540 remer, sehingga bila dikalikan hasilnya kita akan mendapatkan hasil 1716 remer. Pada proses 2-3 kita dapat mencari T3 menggunakan rumus T3 sama dengan T1 R pangkat K-1 dikali RC, di mana T3 sama dengan T2 dikali RC, lalu karena T2 sudah kita dapatkan dari proses 1-2, T2 sama dengan 1716 remer dikali RC, yang bisa kita dapatkan dari perbandingan yaitu 13 inch cubic per 6,5 inch cubic. Lalu bila kita kalikan hasilnya akan menjadi 3.432 remer. Lalu untuk proses yang selanjutnya adalah proses 3-4, di mana rumus yang kita gunakan adalah T4 sama dengan T1 dikali RC pangkat K. Lalu dapat kita jabarkan T4 sama dengan RC per R pangkat K-1 dikali T3, lalu T4 sama dengan V3 per V4 dikali pangkat K-1 dikali T3, sehingga hasilnya menjadi 1425 R. Lalu untuk kasus yang kedua adalah kita disuruh untuk mencari efisiensi thermal siklus diesel. Untuk mencari efisiensi thermal siklus diesel sendiri, kita pertama-tama dapat mencari massa fluida, di mana massa fluida sendiri itu rumusnya adalah P1 dikali V1 per R dikali T1. Sama dengan P1 tadi sudah diketahui bahwa tekanan pertama besarnya adalah 14,7 PSI, untuk volume yang pertama besarnya adalah 117 inch cubic per R, di mana tadi sudah diketahui bahwa remer besarnya adalah 0,3704 dikali T1 yaitu 540. Lalu dikonversikan menjadi satuan internasional sama dengan 0,004498 pounds meter. Lalu setelah mendapat hasil dari massa fluida, kita dapat mencari kalor masuk, di mana kalor masuk sendiri rumusnya adalah massa dikali kapasitas kalor menurut tekanan tetap dikali T3 min T2. Lalu kita masukkan nilainya, yang M sudah didapatkan dari rumus massa fluida, yaitu M sebesar 0,00498 pounds meter dikali CP yang sudah kita ketahui tadi di dalam data, yaitu sebesar 0,240 BTU per pounds meter remer. Lalu untuk hasil pengurangan T3 dan T2, lalu kita dapatkan setelah kita kali dan juga kali, maka kalor masuk hasil akhirnya adalah 2,051 BTU. Lalu kita dapat mencari kalor keluar, yang dimana rumusnya adalah massa dikali kapasitas kalor pada volume tetap dikalikan T4 min T1. Lalu kita masukkan nilainya, M sama dengan 0,00498 pounds meter, CV sama dengan 0,171. Lalu untuk T4 min T1 kita kurangi T4 sama dengan 1425 di min T1 yang sebesar 540. Untuk hasil akhirnya yaitu kalor keluar adalah 0,754 BTU. Lalu untuk efisiensi, di mana efisiensi sendiri rumusnya adalah W net per kalor masuk. Untuk kalor W net sendiri dapat kita dapatkan hasilnya dari pengurangan kalor masuk dikurangi kalor keluar, yang dimana hasilnya adalah 1,297 BTU. Lalu dibagi oleh kalor masuk yang besarnya adalah 2,051 BTU, sehingga hasil akhirnya dapat kita dapatkan sebesar 63,2%. Baik, terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok 3 mengenai siklus diesel.
Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kalau ada salah kata dan perbuatan mohon dimaklumi karena kami juga masih belajar untuk memperbaiki diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.